Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Hadis nomor 36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dzanu lin nisa'i ayyusallina bil laili fil masjidi. Artinya, izinkanlah kaum perempuan untuk sholat malam di masjid. Hadis riwayat Toyalisi dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Penjelasan singkat dari Imam Al-Munawi dalam kitab Syarah Faidul Qadir, yaitu syarahnya kitab Jami'us Shaghir. Cuplikannya gini sedikit. Perempuan boleh ke masjid untuk sholat jamaah atau untuk keperluan agama lainnya selama tidak ada fitnah dan aman. Maksudnya begini, kalau kaum laki-laki berangkat ke masjid untuk iktikaf itu sangat dianjurkan. Laki-laki berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah sangat dianjurkan. Atau laki-laki untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di dalam masjid itu sangat dianjurkan. Nah, kalau kaum perempuan itu sebaliknya, ada yang mengatakan dalil bahwa perempuan itu sebaiknya sholat di dalam rumah itu lebih baik, kan begitu sebaliknya. Nah, tetapi hadis ini menegaskan kepada kita, tetapi perempuan yang sebaiknya sholat di dalam rumah kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak, neng-neng, punya kaum perempuan mau sholat berjamaah di masjid, mau iktikaf di masjid misalnya, jangan dilarang, istilahnya boleh, gitu kan? Nggak apa-apa, boleh. Dengan catatan syaratnya dua. Pertama, tidak ada fitnah. Yang kedua, kondisinya aman. Maksudnya gimana? Kita sudah sama-sama tahu bahwa perempuan merupakan salah satu sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Apalagi kalau perempuan itu cantik. Contoh, kalau perempuan ke masjid kemudian tiba-tiba terjadi fitnah, misalnya fitnah nanti dia disangka bahwa ke masjid itu bukan untuk iktikaf, bukan untuk ibadah, tetapi malah pacaran, misalnya kalau anak-anak zaman sekarang, kan? Nah, kalau memang dari awal kita tahu bahwa perempuan tersebut ke masjid itu untuk pacaran, ya jelas nggak boleh. Yang boleh itu kalau ke masjid aman dari fitnah. Atau misalnya kondisinya nggak aman, maksudnya nggak aman, misalnya di antara rumah dia dengan masjid misalnya itu ada tempat nongkrong anak-anak muda misalkan biasanya, apalagi suka mabuk apa, nah itu kan salah satu contoh tidak aman kecil-kecilan. Nah, kalau tuh perempuan melewati kelompok pemuda-pemuda tempat nongkrong itu, dikhawatirkan dia akan dijahili misalnya, atau jadi pelecehan seksual atau pelecehan verbal dan lain, maka itu tidak diperkenankan. Jadi inti beginilah, pada dasarnya perempuan itu sebaiknya sholat di rumah, sebaiknya jangan keluar rumah.
kalau terpaksa atau kalau dia ingin keluar rumah untuk ke masjid beribadah, untuk ke masjid sholat atau melakukan hal-hal lainnya, itu diperbolehkan dengan catatan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada fitnah. Yang kedua, kondisinya aman. Misalnya kalau perempuan sendirian ke masjid, rawan gitu kan, harus ada berdua, bertiga atau rombongan. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu sudah, hadis ini seperti dalam masyarakat tertentu ya, itu kayak sudah nggak berlaku lagi dalam artian tanpa hadis ini pun sudah ada budaya perempuan ke masjid, sudah ada budaya perempuan ke majelis ta'lim, nggak hanya ke masjid, ke pengajian di mana itu berombong-rombongan. Kalau dia berombong-rombongan, insya Allah jauh dari fitnah. Karena salah satu fitnah terbesar yang bisa terjadi antara kaum perempuan itu ketika mereka berdua-duaan dengan laki-laki. Walayah keluarnam bimra'atin. Jadi kita itu dilarang bersepi-sepi atau berdua-duaan dengan perempuan. Karena apa? Karena nanti yang ketiganya itu setan atau rawan fitnah. Sementara kalau zaman sekarang itu kan biasanya kalau yang terlihat ya, yang resmi itu ke pengajian rombongan bareng dengan tetangga, bareng dengan teman-teman sepengajian. Insya Allah itu merupakan salah satu menunjukkan syiar Islam. Kita ambil positifnya saja. Kita lanjutkan hadis nomor 37 dari kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'danu lin nisa'i bil laili illal masjidi. Artinya, izinkanlah kaum perempuan pergi ke masjid di malam hari. Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Penjelasan singkat dari Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi Syarah Jami'us Shaghir. Cuplikannya adalah perempuan boleh pergi ke masjid di waktu malam dan siang hari. Nah, kalau pada hadis sebelumnya itu menjelaskan bahwa perempuan boleh ke masjid dengan catatan tidak ada fitnah dan aman. Nah, sekarang mengenai waktunya. Waktunya kapan perempuan itu boleh ke masjid? Apakah hanya siang hari saja, malam hari saja, atau siang hari dan malam hari? Boleh. Nah, hadis ini menjelaskan perempuan itu boleh ke masjid kapan saja. Siang hari boleh, malam hari boleh, dengan catatan itu tadi aman dari fitnah dan kondisinya aman. Jelas ya. Kita lanjutkan saja hadis nomor 38. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba ayyaj'alallahu liqatilil mu'mini taubatan. Aba moh ayat kala ingin ton dadiaken sapa Allah Gusti Allah liqatilil mu'mini maring wong kang bunuh wong iman, moh taubatan ing nrimo taubat. Artinya Allah enggan menerima taubat orang yang membunuh orang mukmin. Ada riwayat Imam Tabrani dan Imam Tia dalam Al-Mukhtarah dari Anas. Status hadis ini sahih. Cuplikan penjelasan dari Faidul Qadir, Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan ampun kepada orang yang membunuh orang beriman dengan cara zalim. Maksudnya begini, membunuh orang apalagi orang beriman itu merupakan salah satu dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu enggan, tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang membunuh orang beriman. Maksudnya gimana? Ya, kecuali orang tersebut melakukan taubatan nasuha, tobat yang benar. Nah, kalau tobat yang benar tentu kalau di dunia dia sudah melalui proses had dan proses hukuman yang selayaknya. Tapi ini kan umum, istilahnya apa namanya, hukum umum lah. Tetapi faktanya Allah tetap maha pengampun. Kalau seseorang sudah membunuh kemudian dia taubat secara taubatan nasuha, insya Allah Allah
menerima taubatnya, karena yang tidak, satu-satunya dosa yang tidak diterima taubatnya yaitu adalah dosa syirik. Tetapi sama-sama kita tahu kalau dosa pembunuhan itu di dunia sudah ada proses hukum yang jelas, baik secara hukum Islam maupun hukum-hukum non-Islam gitu kan. Kita lanjutkan hadis nomor 38. Hadis nomor 39. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aballahu ayyarzuqa 'abdahul mu'mina illa min haitsu la yahtasib." Artinya, Allah menolak memberi rizki hambanya yang beriman terkecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Dailami dari Abu Hurairah dan riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari ahli status hadis ini mungkar. Allah memberi rezeki orang yang beriman dan bertakwa dan tawakal dari jalan yang tidak disangka-sangka agar makin sempurna kebahagiaan dan keimanannya. Hadis ini menjelaskan bahwa rezeki datang kepada kita itu terkadang ada yang kita sudah sangka jalannya, ada yang tidak kita sangka-sangka. Misalnya orang yang bekerja, maka dia menyangka bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang lewat kepada dia lewat pekerjaan yang dia lakukan, itu lewat dapat gaji bulanan, dapat gaji mingguan. Nah, tetapi selain rezeki-rezeki yang kita sangka tersebut, ada rezeki-rezeki yang tidak kita sangka. Misalnya tiba-tiba kita mendapat kiriman uang dari anak kita, atau tiba-tiba kita mendapat kiriman dari saudara kita, itu kan nggak disangka-sangka. Atau dalam kehidupan sehari-hari terkadang kalau kita menghitung penghasilan kita misalnya 1 juta gitu kan, penghasilan yang tetap itu yang dalam hitungan kita penghasilan itu 1 juta. Tapi kalau kita hitung ulang, ternyata pengeluaran kita setiap bulannya 1 juta lebih, 1.200.000, 1.500.000. Nah itu yang 500 dan 200 itu kan rezeki yang misteri, kita nggak tahu dari mana datangnya. Nah kira-kira itu begitu. Orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tujuannya apa? Supaya tambah keimanan kita, supaya tambah kebahagiaan kita. Maksudnya kalau kita mendapat rezeki yang sudah jelas dalam hitungan kita, misalnya, nah ini sudah mau tanggal 1 nih, pasti saya mendapatkan gaji di awal bulan, itu kan sudah jelas. Ketika kita mendapatkan, ya biasa aja lah, orang biasa mendapatkan segitu setiap tanggal muda. Nah tetapi ketika tanggal muda tiba-tiba kita mendapatkan rezeki dari arah lain, 10 juta dapat undian misalnya, nah itu kan gak disangka, wah alhamdulillah ya Allah, tambah bagi. Kira-kira begitu. Jadi rezeki datang kepada kita itu dari segi kacamata kita sebagai manusia ada yang dalam sangkaan kita, tetapi dari segi kita sebagai manusia ada juga yang tidak disangka-sangka. Meskipun semua rezeki itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan kapan dan kepada siapa akan diberikan. Hadis selanjutnya hadis nomor 40. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Hadis ke-40, Allah menolak menerima amal ahli bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hasyim dalam As-Sunnah dari Ibnu Abbas. Status hadis ini hasan. Amal orang-orang ahli bid'ah tidak akan diterima Allah sehingga dia tobat dan kembali ke jalan yang benar. Sekarang kita cek, apa itu bid'ah? Bid'ah menurut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu amalan yang tidak memiliki dalil atau yang tidak memiliki dasar dari agama. Jadi memang benar-benar nggak ada dalilnya. Nah ketika kita beribadah misalnya nih, contoh yang gampang aja lah, ada orang
sholat subuh karena saking getolnya sholatnya 3 rakaat, bisa itu nggak ada dalil dari sononya. Apa mungkin jadi bisa jadi gitu kan, misalnya, atau sholat zuhur 2 rakaat misalnya, apa bisa terjadi? Bisa. Kenapa? Bisa karena bodoh. Misalnya orang yang baru mu'alah masuk Islam, pas kebetulan dia ngaji sedang belajar sholat qashar zuhur 2 rakaat, belum selesai pengajian sudah pulang dia. Nah nanti dia itu bisa sholat zuhur 2 rakaat terus. Itu bid'ah yang terjadi karena kebodohannya. Tapi banyak bid'ah lain. Nah bid'ah ini perlu diketahui, ada bid'ah, ada 2 bagian, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sesuatu yang tidak memiliki dalil yang buruk, ada sesuatu yang tidak memiliki dalil tapi yang baik, itu bid'ah. Nah kalau bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, itu biasa dijalankan, tetapi bid'ah yang sayyi'ah itu harus ditinggalkan. Itu menurut kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi definisi bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, bukan. Karena banyak hal yang tidak ada contohnya dari Nabi, tetapi memiliki dalil, memiliki dasar-dasar dari ajaran agama Islam, bisa dilaksanakan. Nah begini, amal-amal yang tanpa dalil itu tidak boleh dilaksanakan kalau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ditolak. Di perbuatan bid'ah sayyi'ah itu adalah ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dhalalah dan setiap dhalalah itu di neraka. Yang seperti itu ya, kita lanjutkan. Jadi istilahnya ketika kita berbuat sesuatu, pastikan bahwa sesuatu tersebut adalah bukan bid'ah sayyi'ah. Kalau sesuatu tersebut merupakan bid'ah sayyi'ah, maka tinggalkan, karena potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Bahkan nanti bisa jadi yang ditolak itu merembet, bukan hanya perbuatan bid'ahnya saja, tapi ketika seseorang berstatus sebagai ahli bid'ah, nah maka kemudian amal-amal yang lain pun berpotensi ditolak. Cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.